izinkan saya membahaskan tentang fatwa ya terkait dengan pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Ini izin mohon share ya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat Pak Asep? Sudah. Baik, ini fatwa ini sudah disampaikan di pleno dan sudah mempunyai nomor ya, di nomor 139 DSM MUI bulan ke-8 dan 2021 tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Nah, mungkin sebelum kita bahas terkait dengan isi fatwa, ini ada beberapa informasi terkait dengan gambaran usaha perasuransian dan fatwa. Jadi fatwa apa aja yang sudah ada yang dikaitkan dengan usaha perasuransian. Kemudian juga terkait dengan apa itu pemasaran produk asuransi, kemudian juga latar belakang diterbitkannya fatwa, dan sisanya mungkin kita akan membahas tentang isi fatwa itu sendiri. Nah, di sini coba kami gambarkan tentang ya, jadi di sini kalau dari flow-nya, ini ada peserta atau pemegang polis, kemudian biasanya asuransi itu ada saluran pemasaran ya. Saluran pemasaran itu ada dua, biasanya ada pemasar, ada juga pialang. Pialang ini agak berbeda dengan dengan yang non pialang. Kemudian tentunya ada perusahaan asuransi jiwanya, kemudian juga ada asuransi umum ya, yang kerugian, yang syariah. Nah, kemudian juga flow berikutnya biasanya ada perusahaan reasuransi, di mana juga antara perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi jiwa juga ada saluran pemasarannya, itu bisa direct atau melalui pialang reasuransi. Nah, di sini fatwa-fatwa yang sudah DSN terbitkan itu ada 10 fatwa yang terkait langsung dengan perusahaan perasuransian, ya, yang mungkin yang nomor 1 ini tentang pedoman umum asuransi syariah di tahun 2001, kemudian juga di 2002 tentang asuransi haji, kemudian di 2006 ada fatwa tentang akad mudharabah mustarokah pada asuransi syariah, kemudian 2006 juga tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah, kemudian di tahun 2006 juga ada akad tabaru ya pada asuransi dan reasuransi syariah. Kemudian di 2011 ada fatwa tentang pengembalian kontribusi tabaru bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Di 2016 ada juga tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Ini akan kita bahas pada waktu di hari Kamis ya. Kemudian yang ke-9 itu ada di tahun 2019 ada fatwa tentang penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Jadi yang pialang asuransi kita sudah ada fatwanya ya, dan juga pialang reasuransi. Nah, di tahun 2021 ini kita akan juga sudah menerbitkan fatwa tentang pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang ini yang mungkin nanti di luar yang pialang ini, yang ini akan akad terkait dengan pemasaran asuransi ya, yang akan kita bahas pada fatwa ini. Kemudian ini bedanya pialang dengan non pialang. Kalau pialang itu yang sudah kita terbitkan fatwanya nomor 128 ya. Itu pialang asuransi itu biasanya dia posisinya berada di pihak peserta. Jadi dia mewakili peserta untuk mencarikan perusahaan asuransi syariah yang terbaik buat si peserta. Tapi kalau pemasar asuransi yang non pialang ya, yang juga kita fatwakan di nomor 139, ini posisinya berada di pihak perusahaan ya. Pihak perusahaan. Nah, nanti mereka memasarkan produk-produk asuransi kepada peserta atau calon peserta gitu. Ini yang akan pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pemasar produk asuransi berdasarkan prinsip syariah yang bukan pialang. Pak Agus, mohon izin sebentar Pak Agus. Pak Kiai Miftah, apakah ingin meninggalkan jika ada kegiatan lain Pak Kiai? Sepertinya saya mendapat informasi Pak Kiai Miftahul Akhyar ada kegiatan lain dan akan izin untuk pamit dari Zoom meeting ini. Kami persilahkan Kiai Miftahul Akhyar ya.
Ya, Ya, lanjut Pak. ya, terima kasih. Kemudian di latar belakang diterbitkannya fatwa, jadi saluran pemasaran produk asuransi semakin beragam dan kompleks ya, yang memerlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah. Kalau kita lihat di pengalaman ya di industri ini banyak juga hal-hal yang terkait dengan pemasaran yang akhirnya menyebabkan terjadi dispute antara peserta dengan perusahaan seperti itu. Kemudian juga sebagai pedoman bagi peserta asuransi dan mitra dalam memasarkan produk asuransi syariah, baik akad maupun proses kegiatan pemasarannya agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Kemudian juga untuk melengkapi Fatwa nomor 128 ya, tentang penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi ya berdasarkan prinsip syariah. Yang juga sebagai salah satu saluran pemasaran produk asuransi syariah. Nah, di mana di dalam fatwa ini ada istilah-istilah yang mungkin perlu kami sampaikan ya, yang ini biasa istilah ini ada di asuransi ya. Ada churning ya. Churning itu adalah tindakan yang ini ada juga di POJK-nya di kita mengambil dari bahan-bahan dari POJK. Churning adalah tindakan pihak yang memasarkan produk asuransi yang membujuk dan atau mempengaruhi pemegang polis untuk mengubah atau mengganti polis asuransi yang ada dengan polis asuransi yang baru pada perusahaan yang sama. Nah, jadi biasanya pemasar itu atau agen atau siapapun misalnya melakukan pemasaran, kemudian ada menutup ke salah satu polis asuransi buat satu peserta, mungkin setelah 1 tahun dia menawarkan produk lain ya yang sama di dalam satu perusahaan itu, kemudian memujuk untuk mengganti polis yang sebelumnya. Nah, ini kan kalau dalam asuransi akan merugikan si peserta karena ada biaya-biaya awal yang biasanya besar, yang kalau itu misalnya diputuskan kontraknya dengan perusahaan itu akan kecil ya, nilai tunai atau uang yang ada di polis tersebut gitu kan. Ini biasanya karena agen ingin mendapatkan komisi yang berikutnya gitu, komisi-komisi lagi gitu kan. Ini namanya churning, ini tidak secara konvensional pun ini dilarang ya, seperti itu. Dan ini juga ada di mana di etika di keagenan. Kemudian yang pooling adalah tindakan mengalihkan pemasaran produk asuransi yang telah dilakukan oleh agen asuransi atau pihak yang memasarkan produk asuransi kepada pihak lain. Jadi biasanya ada beberapa agen dalam satu perusahaan itu, kemudian dia sudah mendapatkan klien. Nah, harusnya kan itu menjadi miliknya agen yang menutup itu gitu kan. Tapi ini dipindahkan ke agen yang lain gitu kan. Ya. Nah, itu juga istilahnya pooling itu juga tidak dibolehkan ya, seperti itu. Kemudian ada satu lagi twisting ya. Nah, twisting ini adalah tindakan pihak yang memasarkan produk asuransi yang membujuk ya, dan atau mempengaruhi pemegang polis untuk mengubah spesifikasi polis asuransi yang ada atau mengganti polis asuransi yang ada dengan polis asuransi yang baru pada perusahaan lain. Jadi biasanya nih kalau ada agen yang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, yang dulu misalnya dia mendapatkan peserta dari perusahaan yang lain tuh diminta untuk dibujuk untuk pindah ke perusahaan yang baru gitu, yang dimana dia sebagai agen yang baru. Ini juga tidak boleh gitu ya, seperti itu. Juga namanya twisting. Kemudian ini yang ada istilah ini ada di fatwa ya. Kemudian juga istilah lainnya ini yang udah biasa mungkin ya, ada riba, ada goror, maisir, tadlis, doror, jum, kemudian igro ya, tagrir dan riswah. Ini tidak sudah sampai jelaskan satu persatu, ini mungkin sudah biasa ya. Nah, di bagian berikutnya ya, di bagian kedua, jadi ada pemasaran produk asuransi syariah dibolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Nah, jadi sebelum kita bahas akad-akadnya, jadi di dalam produk asuransi syariah dapat ditawarkan dengan 2 cara, yaitu pemasar secara langsung sebagai pegawai perusahaan asuransi. Biasanya ini asuransi umum ya, asuransi kerugian itu biasanya dia tidak melalui agen, tapi dia bisa punya staf khusus, staf pemasaran
untuk memasarkan produk-produk mereka gitu kan. Ini kita namakan di fatwa ini dengan nama direct marketing atau secara langsung. Ada juga pemasaran secara tidak langsung melalui agen asuransi ya, bank insurance atau ini tadi ya bank bank umum badan usaha selain bank ya. Jadi asuransi ini bisa dipasarkan melalui agen, melalui bank insurance, melalui bank ya. Biasanya kalau suatu bank punya asuransi, nah biasanya dipasarkan melalui banknya, jaringan banknya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan koperasi atau badan usaha selain bank seperti itu. Nah, ada hal khusus ketika memasarkan produk asuransi mikro ya, dapat dilakukan melalui distribusi yang A dan B ini, ya kan? Nah, tapi ditambah juga namanya ada tenaga pemasar. Nah, tenaga pemasar ini definisi khusus terkait dengan pemasaran asuransi mikro, ya. Nah, jadi subjek hukum di dalam fatwa ini ada perusahaan, ada agen asuransi, ada bank, ya, ada badan usaha selain bank, BUSB, ada tenaga pemasar. Nah, tenaga pemasar ini yang memasarkan asuransi mikro. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini ada perusahaan asuransi, ada produk asuransi syariah yang biasa, mungkin juga perusahaan asuransi memiliki produk asuransi mikro syariah. Nah, yang produk asuransi biasa itu bisa disalurkan melalui langsung agen asuransi, bank insurance, atau badan usaha selain bank, BUSB. Tapi yang mikro bisa dilakukan oleh semuanya, ditambah satu, tenaga pemasar, mitra, tenaga pemasar. Kenapa ini ada? Karena ini biasanya kalau agen itu kan lisensinya dia harus ujian, harus memenuhi banyak syarat ya, karena produk-produknya biasanya juga agak kompleks. Tapi kalau produk asuransi mikro itu biasanya juga simpel, maka boleh dilakukan oleh tenaga pemasar yang ini mungkin hanya training saja, di training produk tanpa harus ada sertifikat dari asosiasi misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini ya remunerasinya biasanya ada gaji ya, ada komisi, atau ada transport plus komisi ya. Nah, biasanya yang lain tuh biasanya dengan komisi, ini istilah-istilah di asuransi. Nah, kemudian ini pemasaran di bagian keempat, ini juga ini istilah-istilahnya yang telah disampaikan tadi oleh Pak Kiai Haji Apip, bahwa menghindari hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, ya. Kemudian memenuhi kerelaan yang normatif ya, seperti itu, bertanggung jawab ya, kemudian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian juga biasanya kalau dengan pemasaran itu perusahaan juga wajib membayar imbalan kepada pihak yang melakukan pemasaran produk sesuai dengan akad yang disepakati ya. Biasanya dengan agen itu ada sebulan berapa kali, kalau misalnya dengan lembaga bisa juga sebulan sekali, atau juga bisa langsung ya, itu tergantung akad yang disepakati. Kemudian pihak juga sama, pihak yang melakukan pemasaran dilarang ya. Nah, ini yang mungkin harus nanti dilihat, melakukan perbuatan bagian perusahaan. Ini umum ya, memberikan suap atau riswah ya untuk mendapatkan bisnis, kemudian memberikan entertain di luar kewajaran dan bertentangan dengan prinsip syariah pada calon peserta. Walaupun wajar, tapi misalnya bertentangan dengan syariah itu juga tidak dibolehkan gitu ya, seperti itu. Kemudian memberikan bagian dari komisi yang diterimanya dari perusahaan ya, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian meminta fasilitas yang melebihi jumlah maksimal ya, yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya komisinya hanya 25 karena ujrohnya juga misalnya kecil, dia minta melebihin ya, sehingga di undang-undang juga suka diatur tentang tentang ujroh ya untuk beberapa produk. Nah, ini akad tadi juga disampaikan oleh Pak Kiai Apip bahwa dalam hal pemasar sebagai pegawai perusahaan yang memperoleh gaji tetap fixed income, maka akan digunakan adalah akad ijaroh. Kemudian juga misalnya dia sebagai wakil perusahaan dan mendapatkan ujroh tetap, akan digunakan akad wakalah bil ujroh. Dan dalam hal pemasaran mendapatkan ujroh atau fee ya berdasarkan kinerja dan produktivitas, jadi dia tidak mendapatkan yang fix, itu digunakan akad jualah. Kemudian dalam hal pemasaran mendapatkan ujroh, jadi ada kombinasi, biasanya ada yang plus juga komisi ya, itu berdasarkan kinerja. Nah, itu akadnya campuran antara akad ijaroh dan akad jualah secara terpisah. Nah, ini mungkin gambarannya bahwa kalau remunerasinya atau gajinya tetap, fee-based, kemudian transport juga yang plus komisi, maka akad digunakan seperti ini. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan
Pak Asep, Pak Kiai, Pak Habib, yang Pak Kiai Holil terkait dengan pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Agus Haryadi yang sudah memaparkan terkait dengan gambaran umum posisi dari fatwa pemasaran produk asuransi ini dan juga prinsip-prinsip terkait dengan pemasaran dan juga akad-akad yang digunakan dalam pemasaran, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa apa yang dipaparkan pada hari ini ya untuk masing-masing bidang nanti ada di waktu pertemuan kedua akan ada pendalaman lebih lanjut, gitu ya, terkait dengan fatwa-fatwa yang disampaikan hari ini sesuai dengan bidangnya. Jadi insya Allah kalaupun pada kesempatan hari ini belum bisa untuk bertanya ya secara langsung, gitu ya, insya Allah nanti ada kesempatan lain di hari pertemuan kedua ataupun pada pertemuan kedua dengan sesuai dengan bidangnya, gitu. Dan itu berlaku untuk semua fatwa yang disampaikan hari ini, gitu ya. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kerangka ataupun gambaran ya secara lebih biar memahami lebih komprehensif terkait dengan fatwa penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah akan disampaikan oleh Ustadz Irwan Abdallah ya. Untuk itu kami persilakan Ustadz Irwan Abdallah menyampaikan fatwa yang dimaksud. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih, Kiai Asep. Suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syahri syadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, para kiai semua, para guru saya semua, mohon izin saya diberi wewenang, diberi tugas oleh DSN MUI untuk sedikit menjelaskan tentang fatwa terbaru di pasar modal syariah. Saya izin share Pak Asep ya. Ya, silakan. Sudah terlihat, Ustaz? Ya, sudah. Bagus. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fatwa DSN MUI nomor 140 yang belum lama ini disetujui oleh Pleno. Fatwa ini judulnya panjang, yaitu penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Kalau bahasa textbooknya namanya Islamic Securities Crowdfunding. Kalau bahasa sehari-harinya sebenarnya sih udah biasa kita lakukan, urunan dana gitu ya. Kita mau gotong royong bangun masjid, urunan. Kita gotong royong mau bangun pesantren, urunan gitu. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang sudah biasa dilakukan terutama di daerah-daerah. Bedanya apa sehingga perlu ada fatwa? Bedanya adalah kalau kita bicara urun dana atau gotong royong, urunan membangun sesuatu, itu kerangkanya adalah sosial. Kalau dalam konteks bahasa kerennya, itu kerangkanya filantropi. Nah, tetapi karena ini sekarang dipindahkan menjadi kerangkanya bisnis, maka DSN MUI melihat perlu ada pengaturan khusus tentang hal tersebut. Agendanya ada 5. Jadi pertama, saya akan coba jelaskan apa itu definisi urun dana atau crowdfunding, kemudian nanti dasar penyusunan fatwa, batasan dan definisi, konstruksi fatwa, dan nanti skemanya. Nah, tadi saya sudah sebutkan secara ringkas, urun dana atau urunan dana itu adalah aktivitas sosial sebenarnya awal muasalnya, dan kita sudah paham betul, terutama di desa-desa gitu ya. Sudah paham betul, ada orang meninggal, kita urunan. Ada orang yang bangun rumah, tidak mampu, kita urunan. Nah, tetapi karena digeser ke dalam sisi bisnis, yang tadi tujuannya adalah membantu
Sehingga sekarang tujuannya adalah mencari keuntungan. Karena ini adalah mencari keuntungan, maka pihak yang dibantu dengan urunan dana pun punya kewajiban untuk memberikan keuntungan, sehingga pendekatannya pendekatan bisnis. Secara simpelnya adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi urun dana itu definisinya adalah pengumpulan dana masyarakat, retail. Jadi lebih fokus ke individu retail dengan menggunakan aplikasi digital. Nah, ini bedanya. Kalau kita di dahulu di kampung itu direct, langsung aja kasih ke yang membutuhkan, atau dikumpulkan oleh panitia pembangunan masjid gitu ya. Kalau ini panitianya itu diubah menjadi aplikasi yang ada pemiliknya, yang ada pembuatnya, yang ada penyelenggaranya. Kemudian untuk apa urunan dana ini? Untuk membiayai suatu bisnis atau proyek. Sehingga ada 3 pihak yang terlibat, 1 aplikasi. Pertama adalah penyelenggara, yaitu pemilik aplikasi. Mereka inilah yang menyiapkan aplikasi yang menghubungkan antara yang membantu dalam konteks ini yang urunan dan yang membutuhkan urunan. Karena bisnis, yang urunan ini disebut investor. Kalau bahasa undang-undang atau bahasa regulasi, pemodal. Di fatwa ini, pemodal disandingkan dengan investor. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan istilah pemodal ataupun investor, maknanya sama. Dan di sisi yang lainnya, yang membutuhkan pembiayaan atau pemilik bisnis atau pemilik proyek, disebut penerbit. Ini bahasa regulasi. Gitu ya. Kemudian ketemulah dalam aplikasi. Jadi dalam konteks urun dana yang dibahas di fatwa ini, nanti semua transaksi melibatkan aplikasi, yang disebut aplikasi crowdfunding. Nah, si penyelenggara ini adalah pemiliknya atau penyedia platform digitalnya. Kemudian yang kedua, kalau tadi crowdfunding secara umum, sekarang kita spesifik lagi mengerucut ke yang dimaknai dalam fatwa ini, yaitu penawaran efek syariah melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding. Nah, karena menggabungkan antara konsep penawaran efek dengan layanan urun dana, maka fatwa ini cakupannya dari area pasar modal syariah. Sesuai dengan regulasi di OJK pun areanya adalah pasar modal syariah. Apa beda signifikan dari yang pertama tadi? Perbedaannya adalah di konsep penawaran efek syariah ini, maka si penerbit ketika mau mencari dana untuk bisnis atau proyeknya, dia tidak bisa langsung direct ke penyelenggara untuk diminta tolong carikan investor. Tapi caranya, dia harus menerbitkan dulu efek atau surat berharga atau produk investasi. Nah, dengan media efek inilah, maka investor akan ikutan urun dana. Itu aja pembedanya. Ini kalau biar semakin jelas, bisa Bapak Ibu lihat ini. Yang atas itu adalah crowdfunding yang umum, yang direct langsung, investor, penerbit, aplikasi. Kalau yang bawah, itu adalah yang penawaran efek. Jadi ada produknya, ada efek dulu. Dan itulah yang menjadi media transaksi antara investor dengan penerbit. Nggak direct lagi. Oke, nah itu adalah definisi dari secara konsep besar, definisi urun dana dan penawaran efek melalui layanan urun dana. Dalam fatwa ini, maka definisinya sudah dicantumkan di ketentuan umum. Yang ingin saya highlight dari definisi dari ketentuan umum dalam fatwa ini, kalau detailnya Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti, adalah kalau tadi kan terlalu panjang nih Bapak Ibu, layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Maka fatwa ini menyatakan bahwa kalau dalam fatwa disebut layanan urun dana, artinya adalah layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Sehingga fatwa ini hanya mencakup layanan urun dana yang menggunakan aplikasi teknologi digital. Demikian dengan penawaran efek. Nah, harus saya highlight juga definisi penawaran efek yang ada dalam fatwa ini maupun di regulasi tentang securities crowdfunding itu sedikit berbeda dengan di pasar modal.
Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian di pasar modal sering dengar kata emiten, yaitu yang menerbitkan saham, yang menerbitkan sukuk, kalau di fatwa ini ataupun di peraturan OJK Securities Crowdfunding tidak dikenal istilah emiten, tapi adalah disebut penerbit. Kenapa dibedakan? Karena ini memang dikhususkan untuk usaha menengah kecil. Jadi agar beda signifikan istilahnya, di pasar modal emiten, di sini penerbit. Oke, dasar penyusunan itu tadi definisi urun dana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menangkap konsep dasar dari urun dana dan penawaran efek melalui urun dana yang ada di fatwa DSN MUI nomor 140 ini. Nah, sekarang dasar penyusunannya apa? Kenapa DSN MUI membuat fatwa ini? Ada 4 besar. Pertama adalah perkembangan teknologi. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa menihilkan adanya teknologi, apalagi selama 2 tahun terakhir ketika pandemik terjadi, semua sangat tergantung ke teknologi. Ya. Sehingga pengumpulan dana yang tadinya bisa direct, sekarang bisa dimungkinkan melalui digital, platform atau aplikasi. Yang kedua, DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi ini, yaitu fatwa nomor 117. Tetapi fatwa nomor 117 ini tidak mencakup cara layanan urun dana melalui penawaran efek. Kenapa? Karena fatwa nomor 117 itu konsepnya peer-to-peer. Areanya itu ada di IKNB. Nah, kalau fatwa nomor 140 ini areanya di pasar modal syariah, sehingga tidak ada dalam pembahasan di fatwa DSN MUI nomor 117 yang sudah diterbitkan di tahun 2018. Alasan ketiga, ada kebutuhan pasar. Jadi ini sudah sangat banyak, terutama kalau awalnya sih di sisi sosial. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah banyak tahu yang namanya Kita Bisa gitu ya. Itu urun dana tapi sosial. Nah, sekarang bisnis. Nah, begitu masuk bisnis, ternyata pasar membutuhkan tools yang sama, aplikasi yang sama untuk urun dana dalam konteks bisnis. Agar tidak melenceng, maka perlu fatwa sebagai panduan, baik pelaku maupun investor. Nah, karena 3 hal tersebut, maka masyarakat perlu penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab itu, maka DSN MUI menerbitkan fatwa ini. Sehingga diharapkan dengan fatwa ini, Bapak Ibu sekalian bisa memahami konteksnya secara lebih jelas terkait layanan urun dana dengan metode penawaran efek yang sesuai prinsip syariah. Oke, nah sekarang batasan definisi ini penting Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika memaknai atau memahami fatwa nomor 140 ini, Bapak Ibu sekalian tidak tercampur aduk dengan fatwa nomor 118 tentang peer-to-peer. Apa batasan dan definisinya? Pertama, tadi sudah saya sebutkan bahwa fatwa ini hanya mencakup penawaran efek syariah yang saat ini berbentuk saham dan sukuk. Ya. Jadi kalau suatu saat nanti berkembang misalnya produk yang lain, jika peraturannya membutuhkan, fatwa DSN MUI pun akan dilakukan lagi, karena seperti Bapak Ibu pahami, fatwa DSN MUI itu sangat spesifik kalau urusan produk. Yang kedua, batasan dan definisinya adalah definisi efek syariah dalam fatwa ini, jika yang dimaksud adalah saham syariah, maka rujukannya adalah fatwa nomor 135 tentang saham. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian dicek gitu ya, di fatwa ini banyak istilah-istilah, ketentuan-ketentuan yang menggunakan atau sama persis dengan yang ada di saham, di fatwa saham nomor 135. Demikian dengan fatwa sukuk. Jadi fatwa ini ada bagian khusus tentang sukuk. Nah, definisi sukuk, aset sukuk, semuanya mengacu ke definisi efek syariah berbentuk sukuk yang ada di fatwa nomor 137. Nah, jadi nanti kalau kami harapkan Bapak Ibu sekalian ketika memahami fatwa nomor 140 ini, jika ada yang belum paham tentang apa itu efek syariah, apa itu saham syariah secara detil, apa itu sukuk secara detil, maka rujukannya adalah fatwa nomor 135 untuk saham,
dan fatwa nomor 137 untuk sukuk. Sehingga bisa dibatasi nih cara memahaminya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, konstruksi fatwa. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan konstruksi fatwa ini adalah alur membaca fatwa. Jadi fatwa ini disusun berdasarkan konstruksi sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian memahami tentang fatwa ini ketika menerapkannya atau ketika ada aplikasinya di penawaran efek syariah melalui layanan urun dana. Bagaimana konstruksi fatwanya? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat fatwanya nanti, maka alurnya adalah, kalau fatwa kan sudah clear ya, ada konstruksi fatwa DSN MUI itu selalu dua konstruksinya, konstruksi dalil dan konstruksi praktisi. Nah, yang dimaksud ini adalah konstruksi praktisi. Jadi nanti flow-nya adalah ada ketentuan tentang layanan urun dana. Kemudian ketentuan yang kedua adalah penawaran efek syariah. Yang ketiga adalah mekanisme perdagangan efek syariah. Nah, di dalam ketentuan penawaran efek syariah dibagi dua karena karakter saham dan karakter sukuk beda. Sehingga fatwa ini memisahkan ketentuan tentang penawaran efek syariah berbentuk saham dan ketentuan penawaran efek syariah berbentuk sukuk. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak, kalau kata orang Sunda tuh, tidak liar gitu. Nanti pada saat membaca tentang konsep atau model bisnis penawaran efek syariah dalam fatwa ini. Di ketentuan layanan urun dana, maka ini menjelaskan, isinya adalah menjelaskan ketentuan secara general. Apa saja yang ada dalam fatwa ini. Kemudian di ketentuan penawaran efek syariah, ada dua tadi, berbentuk saham dan berbentuk sukuk, masing-masing menjelaskan tentang ketentuan penawaran efek syariah. Sesuai dengan efeknya. Kalau saham ya tentang saham, kalau sukuk dengan sukuk. Yang ketiga, mekanisme perdagangan efek syariah itu berisi tentang penjelasan mengenai ketentuan mekanisme perdagangan efek syariah melalui layanan urun dana. Kerennya fatwa nomor 140 ini, ya, kalau diregulasi OJK itu langsung dikunci saham untuk mekanisme perdagangan efek. Fatwa ini enggak. Setelah melalui diskusi yang cukup seru gitu, akhirnya dibuka mekanismenya ada mekanisme perdagangan efek syariah. Siapa tahu nanti perkembangannya, pertumbuhannya sangat cepat sehingga membutuhkan naungan fatwa yang efek syariah lainnya selain saham. Nah, inilah kerangka dari fatwa nomor 140 Bapak Ibu sekalian. Detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca di fatwa langsung, tapi ini saya mau highlight apa info penting di masing-masing ketentuan tersebut. Pertama, info penting dalam ketentuan layanan urun dana. Ada 3 hal yang penting. Pertama, tentang penyelenggara. Yang kedua, tentang penerbit atau si pemilik bisnis atau yang menerbitkan efek syariah. Kalau penyelenggara tadi pemilik platform atau yang membuat aplikasi digital atau yang memiliki aplikasi digital tersebut. Yang ketiga, lainnya. Nah, kalau tentang penyelenggara, isinya adalah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, nanti di skema akan terlihat. Penyelenggara itu berhak mengenakan ujroh, fee, atas penggunaan platform. Siapa yang menggunakan platform? Itu ada 2, investor dan penerbit. Jadi si penyelenggara berhak mengenakan fee terhadap para pihak tersebut, investor dan penerbit. Karena ini adalah bisnis kepercayaan, maka si penyelenggara itu wajib, hukumnya wajib atau diharuskan melakukan analisis kelayakan. Kemudian karena dia melakukan analisis kelayakan, maka si penyelenggara berhak menolak atau menyetujui. Kalau misalnya menurut si penyelenggara ini, ini penerbitnya nggak oke nih, secara analisis kelayakannya nggak layak diterbitkan efek, maka bisa ditolak. Karena ini adalah bisnis kepercayaan, maka si penyelenggara pun harus melakukan pencatatan administrasi semua hal terkait dalam penawaran efek menggunakan layanan urun dana dalam jika yang digunakan ada aplikasi yang dia miliki. Nah, ini satu lagi yang penting. Investor itu ketika dia melakukan investasi untuk membeli
efek syariah yang diterbitkan oleh penerbit enggak ujug-ujug otomatis tersalurkan, langsung disalurkan oleh aplikasi ke penerbit. Kenapa? Karena harus ditampung dulu. Kenapa harus ditampung? Karena penerbitan itu ada masa periodenya. Sesuai regulasi gitu. Kita ngikutin regulasi kalau masalah periodenya. Jadi selama periode penerbitan itu, uang yang di-store oleh investor tidak otomatis ditransfer ke penerbit, tapi ditampung dalam sebuah rekening penampungan dana atau disebut escrow account, di mana ini dikelola, dibuka oleh penyelenggara, tetapi uangnya bukan milik penyelenggara. Nah, ini yang penting tentang rekening penampungan dana. Sebelum nanti disalurkan oleh penerbit. Kepada penerbit, sorry. Nanti sebelum si penyelenggara menyalurkan dana tersebut kepada penerbit. Penerbit sendiri dalam konteks ini yang paling penting harus Bapak Ibu ketahui adalah si penerbit dapat dikenakan sanksi dan atau ganti rugi jika secara sepihak tidak melanjutkan penawaran efek sebelum masa penawaran efek berakhir. Jadi tadi kan ada periode penawaran efek nih Bapak Ibu sekalian, misalnya 40 hari gitu ya. Nah, ternyata sebelum 40 hari penerbit membatalkan secara sepihak. Kan itu merugikan kan? Merugikan para investor, merugikan juga si penyelenggara atau pemilik aplikasi. Oleh sebab itu, fatwa ini mengatakan bahwa jika itu dilakukan oleh penerbit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berhak dikenakan sanksi dan atau ganti rugi. Nah, hal lainnya yang di ketentuan pelayanan urun dana yang penting, satu, tentang escrow account tadi. Escrow account adalah dibukakan oleh penyelenggara mewakili investor, sehingga dana yang ada di escrow account bukan milik penyelenggara, tapi milik investor. Artinya, jika tadi misalnya si penerbit membatalkan penerbitan efeknya, maka dana ini harus dibalikin ke investor, karena bukan milik penyelenggara. Dibalikin ke investor termasuk jika ada tambahan dari dana tersebut. Misalnya karena dia menggunakan akad tertentu, sehingga si dana tersebut oleh bank penampungnya ditambahkan bonus atau margin dan sebagainya. Jika ada, itu pun dia harus dibalikin lagi ke investor, kan itu milik investor. Nah, itu hal-hal yang penting dalam ketentuan layanan urun dana. Hal penting dalam ketentuan penawaran efek berbentuk saham, kira-kira ada 5 yang paling penting, detailnya bisa baca di fatwa. Pertama, bahwa si penerbit ini ada 2 kategori. Pertama, penerbit yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, penerbit yang menerbitkan saham yang memiliki kredit syariah, tapi usahanya dia tidak mendeklar sebagai usaha syariah. Ini seperti di saham, di perusahaan, di pasar modal. Kalau di pasar modal itu istilahnya ada emiten syariah, ada saham yang lolos seleksi. Nah, sama persis. Emiten syariah ini dalam konteks fatwa ini adalah penerbit yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kalau dia PT, berarti merujuk ke undang-undang PT tentang perusahaan yang sesuai syariah. Mesti ada DPS, gitu ya, mesti dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Seperti itu. Jadi ada 2 jenis. Yang kedua, dalam konteks penawaran efek, maka akad yang digunakan adalah syirkah al-musahamah. Ini sama seperti di saham ketika IPO. Nah, jadi kenapa penawaran efek menggunakan syirkah al-musahamah? Karena penawaran efek pada dasarnya mirip seperti IPO di pasar modal, sehingga dia masuk kategori pasar primer. Gitu. Jadi karena direct bertemu antara penerbit dengan investor melalui aplikasi. Ini pasar primer, sehingga menggunakan syirkahnya adalah syirkah al-musahamah. Hubungan hukum antara para pemodal menggunakan akad syirkah musahamah gitu ya. Jadi masing-masing mengikuti definisi dan aturan atau hal-hal lain tentang akad syirkah musahamah. Di fatwa nomor 140 ini didetilkan. Kemudian yang keempat, tentang penyelenggara dapat menerima kuasa, sehingga konteksnya penyelenggara ini bisa menjadi wakil dari si investor. Oleh sebab itu, fatwa ini mengatakan hubungan antara investor dengan penyelenggara menggunakan akad 2 kala. Karena penyelenggara menjadi wakil investor, membukakan escrow account, berhubungan dengan penerbit, gitu ya, diwakilkan oleh si penyelenggara. Kemudian hal lainnya adalah
status kepemilikan. Ya, ini merujuk kepada akad-akad lain, kemudian merujuk ke masalah regulasi lainnya, sehingga status kepemilikan itu sangat berhubungan dengan akad yang digunakan, ya, ketika terjadi pengalihan. Dalam konteks ini, keterlibatan antara investor dan penyelenggara itu adalah ada dua akad, ada akad syirkah musamah dan ada akad wakalah. Nah, ketika penyelenggara menyewakan aplikasinya, akad ijarah muncul. Di Fatwa nomor 140 juga disebutkan. Informasi penting lainnya untuk ketentuan penawaran efek syariah berbentuk sukuk. Nah, beda dengan saham, karena kalau saham itu statusnya pemilik kan, jadi investor pemilik si bisnis atau proyek tersebut. Kalau sukuk ini harus ada aset. Kalau saham kan perusahaannya nih yang jadi asetnya. Kalau sukuk ini harus ada proyek yang menjadi aset penerbitannya.